Hai adik-adik, selamat pagi. Ayo bangun. Mandi yang bersih ya, berpakaian yang rapi. Sekarang kita siap-siap untuk mengikuti ibadah Minggu Gembira hari ini. Shh, jangan ribut. Duduk yang manis ya. Siapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan Yesus. Yuk kita mulai. Halo adik-adik di rumah, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Nah, kalau suster tanya apa kabar, jawabannya luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sekali lagi suster bertanya, apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, selamat jumpa kembali di Minggu Ceria Anak Katolik. Adik-adik, sekarang kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Nah, adik-adik masih ingat apa artinya Minggu Advent? Masa Advent adalah masa penantian. Siapa yang kita nanti? Yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, apakah sudah siap mengikuti ibadat ini? Apakah sudah mandi? Apakah sudah sarapan? Nah, tentunya sudah mandi dan sudah harus sarapan. Maka untuk itu adik-adik harus semangat ceria mengikuti ibadat ini. Semua nanti yang suster nyanyikan, suster gerakkan harus adik-adik ikuti dengan semangat, oke? Nah, adik-adik, sekarang sudah tanggal 20. Coba kita hitung adik-adik. 21, 22, 23, 24. 4 hari lagi adik-adik kita akan merayakan Natal. Hore! Maka adik-adik harus semangat, oke? Maka adik-adik semua lagu dan gerakannya harus diikuti dengan ceria dan semangat ya. Oke adik-adik, maka sekarang mari kita mulai ibadat kita ini dengan bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada Advent yang keempat ini, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Karena kasih-Mu, kami dapat bertemu lagi dan berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami Tuhan, agar kami dapat merasakan cinta kasih, sukacita, dan kegembiraan di Minggu Advent yang keempat ini. Terimalah doa kami ini dengan pengantara Kristus Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita buka hati kita. Kita akan membaca kitab suci dan mendengarkan renungan. Nah, untuk bacaan kitab suci pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 ya. Mari kita sama-sama membaca. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendak engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai adik-adikku yang terkasih, tentunya juga sangat dikasihi Tuhan. Pada hari ini tadi sudah dikatakan dalam pembukaan bahwa ini adalah Minggu Advent yang keempat. Nah, Injil yang baru saja kita baca tadi, Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Nah, tadi dalam Injil yang kita baca bersama, adik-adik harus mengingat siapa saja yang menjadi tokoh di sana. Nah, tokohnya adalah, yang pertama adalah Maria, ya, Bunda Maria, Ibu Yesus. Kemudian tadi ada satu, ya, siapa yang datang kepada Maria itu adalah malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel itu adalah utusan Tuhan. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, Maria di sini dilihat sebagai orang yang luar biasa baik, ya. Karena itulah Tuhan memilih Maria. Nah, dalam bacaan tadi dikatakan dan disampaikan bahwa Maria menerima tugas. Apa itu?
tugasnya tadi yang disampaikan itu Maria akan mengandung dan akan melahirkan, ya. Di sini malaikat Gabriel menyampaikan pesan Tuhan kepada Maria. Nah, adik-adikku yang baik, bagaimana kira-kira perasaan Maria? Nah, tentunya sebagai manusia, Maria terkejut, ya, takut, cemas, ya, bingung. Bagaimana mungkin ini terjadi? Nah, kemudian berpikir-pikir, ya, sambil merenung-renungkan. Rupanya Tuhan tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran Maria. Malaikat Gabriel datang kepada Maria untuk menguatkan, meneguhkan Maria. Hai Maria, jangan takut. Engkau akan dikaruniai oleh Roh Kudus, ya. Tuhan akan bersamamu, maka yang engkau kandung itu adalah anak Allah yang kudus. Nah, dengan perkataan malaikat Gabriel kepada Maria, akhirnya Maria sungguh merasakan damai dalam hatinya. Dan dia mengimani apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel dan berkata dengan sangat yakin, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kisah yang disampaikan tadi kepada kita melalui sabda Tuhan yang sudah kita dengar, kita baca bersama, apa kira-kira pesannya, ya? Loh, lalu bagaimana, suster? Pesan apa yang bisa kita ambil? Apa yang disampaikan kepada kita? Nah, adik-adikku yang baik, kita juga bisa. Kalau Maria tadi menerima kebaikan dari Tuhan, kita menerima kebaikan-kebaikan itu. Kebaikan bagaimana, suster? Dari orang tua, coba bayangkan dulu bagaimana cinta kasih sayang orang tua kita. Dan juga dari teman-teman yang lain, pasti banyak sekali yang kita terima kebaikan. Nah, adik-adikku yang dikasih Tuhan, jangan berhenti kita hanya menerima kebaikan itu dan menyimpan pada diri kita sendiri. Tetapi bagaimana kita melahirkan? Nah, melahirkan dalam diri Maria, kita ganti kepada kita membagikan kebaikan itu dalam hidup kita setiap hari. Nah, bagaimana membagikan kebaikan itu lagi? Nah, cukup 3 hal saja, ya. Yang pertama, bagaimana sikap-sikap kita yang baik itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, perkataan. Bagaimana perkataan yang baik ini yang perlu kita lakukan, ya, sebagai wujud bahwa kita berbagi kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah tindakan atau perbuatan, ya, perlakuan. Apa itu, adik-adikku yang terkasih? Banyak sekali, ya, yang bisa kita lakukan. Nah, adik-adikku yang baik dan yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, begitu kira-kira pesan-pesan yang disampaikan kepada kita semua, ya, pada Minggu Advent yang keempat ini, sehingga kita siap menyambut Tuhan karena kita sudah berupaya melakukan hal-hal yang baik. Nah, sebagaimana yang diteladankan oleh Bunda Maria Ibu Yesus, menerima kebaikan dan melahirkan kebaikan itu, dan kebaikan itu terwujud dalam diri Yesus ke dunia, dan Dia menjadi juru selamat bagi kita. Semoga apa yang suster sampaikan pada hari ini bisa kita terima, kita bisa laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Berkorban kesaksian so pasti.
Adik-adikku yang baik, mari kita tutup renungan kita ini dengan doa. Kita lipat tangan, katupkan, dan letakkan di dada. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kembali kami aturkan kepadamu, Bapa yang baik, karena Engkau menemani kami sepanjang melaksanakan ibadat ini. Kami sangat bahagia ya Tuhan, karena Engkau menemani kami, membuka hati kami, sehingga kami bisa mendengarkan sabda-Mu. Melalui sabda-Mu itu ya Tuhan, Engkau mengajak kami untuk melakukan hal-hal yang baik. Dengan demikian ya Tuhan, kami layak menjadi anak-anak-Mu, karena kami mampu meniru teladan yang Engkau berikan kepada kami melalui Bunda Maria. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian, demikianlah ibadat kita pada Minggu Advent yang keempat ini. Dan adik-adik jangan lupa pesan renungan tadi, yaitu meniru iman Bunda Maria. Nah, adik-adik, suster berharap adik-adik semua sehat, gembira, ceria bersama dengan keluarga di rumah. Nah, kami yang membawakan ibadat tadi adalah suster-suster FCJM. FCJM artinya Putri-Putri Hati Kudus Yesus dan Maria. Nah adik-adik, kalau sudah besar nanti yang mau jadi suster boleh juga bergabung bersama kami. Pusatnya berada di Siantar ini untuk seluruh Indonesia di Jalan Vietayuda, Monteluco. Dan untuk seluruh dunia berada di Roma, Italia. Nah, untuk lebih mengenal kami FCJM, kami akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tunas Muda FCJM. Berpusat di Roma, status kepausan hati Yesus Maria. Kami ini tunas-tunas muda, Putri Clara Vendel dan Santo Fransiskus, berkumpul di sini dan menjadi satu dari berbagai suku. Cinta menjadi ratu, itulah moto hidup kami. Pengorbanan yang murni, tidak pernah berkata letih. Ini FCJM, siap sedia melayani. Kami FCJM, bagi gereja dan bangsa. Injil Yesus Kristus, pedoman hidup kami, penuntun hidup kami. FCJM hadir di Indonesia tahun 30-an oleh misionaris, suster-suster Belanda dari Tanjung Balai hingga seluruh Nusantara. Berbagi cinta kepada sesama dan menjadi berkat di hati dunia. Layani yang cacat,